Oke, selamat pagi. Perkenalkan kami dari tim 5, kelompok DMJKB. Saat ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait network design proposal. Sebelum masuk ke dalam hasil diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari tim 5. Yang pertama ada Diamesya Razak dengan NIM 1020-1025, kemudian ada Farhan Aditya Dharma 1020-1039, kemudian ada Immanuel Kevin 1020-1046, kemudian ada Magdalena Arni Ronika Purba 1020-1051, kemudian ada Putri Permatasari 1020-1072, kemudian saya sendiri Timothy Leonard Tombeng 1020-1082, dan yang terakhir Wafik Maulida Al-Munawara 1020-1084. Kemudian ada pun outline pada hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian network design proposal. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, manfaat. Dan yang keempat, spesifikasi jaringan. Oke, sekarang kita masuk dalam pengertian network design proposal. Next. Oke, jadi apa sih network design proposal? Jadi merupakan sebuah pengajuan perencanaan sistem hubungan untuk sekumpulan terminal komunikasi. Next. Jadi luaran atau output dari sebuah network design adalah sebuah dokumen yang berisi skema atau diagram dari sebuah jaringan komputer. Next. Baik, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari network design itu yang pertama sebagai panduan instalasi jaringan. Dengan adanya dokumen desain network akan lebih mudah untuk memasang router, switch, kabel, server, dan access point. Lalu yang kedua ada sebagai panduan troubleshooting jaringan. Dengan adanya dokumen akan lebih mudah melakukan troubleshooting jika terjadi masalah. Dan yang terakhir sebagai dasar untuk perencanaan jaringan di masa depan. Mungkin bisa next. Oke, baik. Kemudian manfaat. Manfaat network design di sini ada 3, yaitu yang pertama, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Kemudian yang kedua, jaringan membantu proses kelancaran dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Dan yang terakhir, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Selanjutnya ada spesifikasi jaringan. Next. Jadi ini untuk desain jaringan backbone. Yang pertama itu ada PT RMR. Dia itu punya 2 cabang dan punya 1 gedung administrasi. Next. Dapat dilihat bahwa setiap gedung menggunakan 3 switch untuk 3 lantai. Pada gedung administrasi menggunakan jaringan VLAN karena pada gedung ini ada 3 tipe akses yang dibuat, yaitu staff, admin, dan pekerja. Pada gedung PT Rashid menggunakan wireless router dan juga 3 switch untuk 3 lantai. Server yang digunakan yaitu HTTP, mail, database, VTP, dan lain-lain. Dan untuk gedung administrasi juga menggunakan server seperti FTP, K, dan proxy server. Gedung cabang 1 dan 2 memiliki topologi yang sama setiap lantai. Setiap lantai memiliki 10 ruangan dan setiap ruangan memiliki 7 komputer dengan menggunakan topologi bus setiap ruangannya. Dan jaringan ke setiap ruangan menggunakan topologi star. Next. Baik, selanjutnya kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah dalam merancang sebuah desain sistem jaringan komputer, tidak hanya sekadar merancang sebuah kebutuhan akan adanya sebuah jaringan di suatu tempat atau instansi. Akan tetapi, lebih dari itu diperlukan sebuah analisa kebutuhan yang nyata dan harapan dari pengguna dari apa yang akan dirancang dan diperlukan keahlian serta kreativitas dari seorang desainer sehingga rancangan tersebut menjadi baik serta bermanfaat bagi pengguna. Seorang desainer yang bagus adalah dapat mengetahui atau menanyakan apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan serta memberikan alternatif dan solusi bagi pengguna. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.